Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Mbak semua, Mas Mbak Aslep dan juga teman-teman semua yang melihat video ini. Kami dari kelompok 11 Praktikum Analisis Perancangan Sistem Informasi ingin mempresentasikan mengenai perancangan sistem informasi persediaan barang di gudang berbasis website dengan studi kasus perusahaan satu souvenir Indonesia yang beralamat di daerah Bantul, Yogyakarta. Nah, sebelum berlanjut pada pembahasan website, saya akan menjelaskan sedikit secara singkat latar belakang dibuatnya website ini. Nah, latar belakang dibuatnya website ini karena kebutuhan informasi mengenai persediaan barang di gudang. Nah, kemudian juga kami untuk mencari solusi dari permasalahan lain seperti beberapa departemen lain yang masih menggunakan spreadsheet untuk melakukan pencatatan bahan baku sehingga rawan terjadi kesalahan atau error. Nah, sehingga dibutuhkan adanya sistem informasi mengenai pergudangan ini atau inventory yang akan nantinya membantu Departemen PPIC dalam melakukan perencanaan, penjadwalan, penjualan, dan perencanaan pembelian. Selain pada Departemen PPIC juga akan mempermudah divisi atau departemen yang lain yang tadinya masih menggunakan spreadsheet akan lebih terstruktur dengan adanya website ini. Ya, nantinya akan memenuhi kebutuhan dari setiap departemen sehingga bisa menghasilkan kinerja yang lebih optimal lagi. Baik, kita lanjut. Nah, dari tampilan website ini, saya akan sedikit memperlihatkan codingan yang sudah dibuat oleh kelompok 11. Nah, kurang lebih seperti ini. Sehingga yang di running akan menampilkan website satu souvenir Indonesia. Nah, di sini ada 5 hyperlink yang nantinya bisa diklik dan memberikan masing-masing informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan, customer, maupun yang dibutuhkan oleh para divisi-divisi ketika melakukan login. Nah, di sini sebagai contoh ada halaman home atau halaman utama. Nah, di halaman home ini terdapat logo satu souvenir, perusahaan satu souvenir Indonesia. Kemudian di sini juga terdapat deskripsi singkat mengenai perusahaan satu souvenir Indonesia. Nah, di sini juga ada tombol media sosial dari perusahaan tersebut. Nah, ini bisa diklik ya, teman-teman. Apabila kita mengklik Instagram, maka akan diarahkan ke halaman utama Instagram dari perusahaan satu souvenir Indonesia. Jadi akan memberikan informasi ya mengenai perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ini juga sama dengan Facebook dan juga YouTube. Apabila diklik nanti akan muncul informasi dari media-media sosial yang ada. Oke, selanjutnya kita akan mengklik pada halaman galeri. Nah, pada halaman galeri ini akan menampilkan produk-produk yang dihasilkan atau yang pernah dipesan di perusahaan satu souvenir Indonesia. Sehingga bisa menarik minat dari para customer maupun pelanggan yang melihat website dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian di sini kita bisa mengklik panduan. Nah, pada halaman panduan satu souvenir Indonesia ini akan memberikan informasi panduan mengenai login yang nantinya akan menggunakan nama dan juga password masing-masing. Nah, kemudian kita akan diarahkan pada halaman-halaman yang akan kita lihat nanti ya ketika login. Dan di sini login ini mempermudah para departemen atau divisi yang ada di perusahaan tersebut. Seperti itu. Oke, kita bisa balik. Nah, selanjutnya di sini ada informasi tentang kami. Nah, tentang kami di sini memberikan informasi mengenai perusahaan dari satu souvenir Indonesia. Nah, ini dokumentasi dari perusahaan tersebut. Kemudian di sini juga mendeskripsikan lagi dari perusahaan satu souvenir Indonesia yang memang menjadi perusahaan pionir dalam desain dan juga manufaktur yang berkelas seperti itu. Dia menghasilkan dan juga merancang produk-produk yang bisa di-custom maupun yang bisa didesain langsung oleh perusahaan tersebut.
Nah, kemudian di sini juga ada fitur login. Nah, fitur login ini terdiri dari nama dan juga username atau nama email ya, dan juga password. Coba kita login. Nah, ketika login kita akan mendapatkan 3 informasi, yaitu mengenai stok barang, barang masuk, dan juga barang keluar. Nah, stok barang ini kita bisa melihat di bagian pergudangan ini dari barang-barang yang ada itu memiliki stok berapa banyak gitu. Nah, di bagian sini akan menampilkan gambar nama barang, deskripsi, stok, dan juga action. Yang mana tombol-tombol di action ini bisa difungsikan ya, bisa digunakan. Nah, sebagai contoh di sini base kayu, kita juga bisa mengklik nama produk tersebut untuk melihat secara detail dari tanggal dari barang masuknya itu kapan, kemudian keterangan barang masuk itu dilakukan oleh siapa dengan kuantitas berapa banyak. Seperti itu. Nah, ini juga barang keluar di input pada tanggal dan juga waktu kapan, kemudian juga penerima dari barang keluar itu siapa dengan kuantitas berapa. Nah, ini akan dijelaskan di halaman barang masuk. Nah, ini barang masuk, ini juga kita bisa melakukan input mengenai informasi barang masuk dari produk-produk yang ada. Nah, kemudian di sini juga ada halaman barang keluar. Ini juga kita bisa melakukan penginputan tambah barang keluar. Nanti kita akan coba ya. Oke, sebagai contoh. Sebagai contoh ini saya delete terlebih dahulu ya untuk produk akrilik. Oke, saya hapus terlebih dahulu. Kita akan mencoba ya, kalau misalkan memang ini bisa digunakan. Nah, sebagai contoh di sini nama barangnya itu akrilik ya tadi. Seperti itu. Stok barangnya sebagai contoh kita mempunyai stok barang di gudang itu sebanyak 70. Nah, seperti itu nanti akan muncul. Namun di sini belum ada informasi barang masuk dan barang keluar ya, karena belum ada penambahan. Nah, coba kita inputkan ya di barang masuk. Barang masuk tadi ada produk akrilik dengan kuantitas semisal dari vendor itu masuk sebanyak 50. Ini keterangan ini barang masuk itu berasal dari siapa? Seperti itu. Misalnya dari vendor. Submit. Nah, seperti itu. Nah, ketika barang masuk, maka akan mempengaruhi stok barang yang ada di inventory atau pergudangan. Seperti itu. Jadi kan kita ada stok barang 70 ya di awal. Terus ada barang masuk dari vendor sebanyak 50. Maka stok barang kita di gudang itu ada sebanyak 120. Seperti itu. Nah, ini kita coba tambah barang keluar ya. Semisal di akrilik ini kita mau mengirimkan sebanyak 20 ke divisi produksi. Submit. Nah, ketika barang keluar ada 20, terus tadi barang masuk ada sekitar 50. Nah, di sini bisa berkurang menjadi 100. Karena tadi di penyimpanan kita masih ada 70, kemudian ditambah barang masuk 50 menjadi 120, kemudian juga ada penginputan barang keluar sebanyak 20, maka stok barang yang ada itu sekitar 100. Jadi kita bisa memprediksi kapan harus melakukan pemesanan ulang dari akrilik. Nah, di sini kan ada peringatan stok base kayu itu hampir habis. Karena kenapa? Di stok barang itu ada 10, sementara barang keluar dari base kayu itu sejumlah 50. Jadi, di stok base kayu ini diperlukan pemesanan kembali untuk pemenuhan barang keluar ke divisi produksi. Nah, di sini juga kita bisa melakukan ekspor data ya teman-teman. Nah, ekspor data ini berfungsi untuk departemen yang tadi masih menggunakan spreadsheet sehingga menghasilkan laporan secara manual. Nah, itu kan bisa menimbulkan banyak kekeliruan ya.
Nah, oleh karena itu, dengan adanya data stok barang atau ekspor data seperti ini, kita bisa mendownload yang nanti outputnya itu berupa Excel. Nah, ini bisa digunakan untuk membuat laporan dari stok barang yang ada, semisal per bulannya atau per 3 bulannya, sehingga bisa lebih bisa lebih optimal dan juga meminimalisir dari adanya kekeliruan. Ini juga bisa di-copy dan juga bisa langsung di-print seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti akan menghasilkan informasi mengenai nomor, nama barang, deskripsi, kemudian stok. Nah, nanti seperti ini. Jadi kalau semisal nanti ada barang masuk lagi, ini juga bisa diinput lagi, kemudian juga ada informasi stok barang, bisa melakukan pengeditan, kemudian penghapusan ketika barang tersebut sudah tidak ada di gudang, seperti itu. Ini bisa digunakan juga semuanya. Nah, ini ada informasi kan tadi jadinya. Barang masuknya di tanggal sekian, keterangannya berasal dari vendor, kemudian dengan kuantitas atau banyak 50, kemudian juga ada barang keluar di tanggal sekian dengan penerimanya, itu divisi produksi dengan kuantitas 20. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa disampaikan. Jadi ini sangat bermanfaat untuk departemen-departemen lain dan juga termasuk informasi mengenai pergudangan ya atau stok barang. Jadi setiap dashboard ini bisa diupdate terus sesuai dengan informasi yang ada. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok 11 untuk presentasi website satu souvenir Indonesia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.